Yes lur, halo lur. Selamat pagi, ini aku mau nganter motor kesayangan kalian. Si Nurul. Jadi si Nurul ini bakalan tak antar ke Ruby MX lagi, disuruh balikin ke sana. Tapi nggak tahu ya, nanti bakalan dibalikin ke aku lagi, nggak tahu lah. Gak dibalikin. Jadi si Nurul ini ada waktunya maintenance lagi. Sebenarnya nggak ada yang rusak, cuman ada yang perlu dibenerin lagi. Nanti bakalan tak bahas di video kali ini. Perawatan pakai Ninja body gas-gas kayak gini itu sampai berapa sih? Ini backlight aku ireng loh. Nah, pakai Ninja body gas-gas kayak gini tuh perawatannya sampai berapa juta, bahkan berapa puluh juta sih. Ini bakalan tak bahas di video ini. Tonton sampai akhir biar kalian bisa ngerti dan bisa ya persiapan lah kalau mau minang sebuah motor Ninja body SE. Ya Sunul, lanjut opening dulu. Ini. Ngadoh kono. Mas. Iya, ada guys. Halo guys. Guys, sama Kak. Assalamualaikum. Sama Kak. Salam. Lur, berangkat lur. Semoga lancar sampai tujuan. Alhamdulillah lur, kita sampai di Om Robi MX. Ini si Nurul di sini. Oke lur, kita turun dulu di sini, kita turunin dan nanti ngomongnya masalah. Bapak Om. Biasa Mas. Rintilane Ninja. 38 dari mana aja Om? Sing wis mari Om. Kemarin enggak. Oke lho, aku wis di Robi MX dan ini mau tak tanyain sama Om, mumpung ada orang ini, tentang biaya perawatan Ninja selama aku pakai. Selama aku berapa bulan Om? 6 bulan ya Om? Ya. Selama 6 bulan ini aku udah keluar duit berapa aja dan perawatannya apa aja. Nah, ini mau tak jelasin di sini lur. Untuk perawatan banyak itu di bagian uli samping lur. Uli samping tuh tergantung kalian. Kalau rekomendasi dari Kopi One itu pakai Maxima. Maxima itu satu botol 1 liter sekitaran 325 ribuan, 325 ribu. Nah, untuk kalian yang pingin agak turun dikit budgetnya ada Repsol, ada Ipon. Ucil pakai Ipon. Kalau pas aku punya uang pakai Maxima, kalau nggak punya uang pakai Ipon. Tapi lebih sering ke Maxima sih aku. Alhamdulillah utang-utangan gitu. Nah, kali ini Loh, terus oke lur, untuk masalah yang lain, rusak-rusak itu yang menurutku sering itu di bagian apa ya? Ini yang udah tak ganti ya, bearing. Terutama bearing. Nah, itu wajib. Soalnya bearing karena apa? Kita di jalur kan nggak tahu bebatuan, lumpur. Karena lumpur itu kalau apa itu udah yang lembut itu justru masuknya lebih halus, makanya pasti ke bearing agak lumayan seperti itu. Tapi kalau seperti kampas rem masih awet kan selama 6 bulan kan enggak. Ya, kampas rem. Wah, padahal aku sering gini Om, ya. nyekit-nyekit Om. Nah, terus ini Om, menurut pengalaman Om pas kan Om sering udah banyak customer ya. Terus customer bilangnya apa Om yang sering terjadi ganti spare part terus? Ya itu tadi lah, cuma bearing. Bearing aja sih sering itu cuma bearing aja. Jadi kalau yang lain alhamdulillah enggak. Perawatan tuh lah ya, Om yo. Yang penting ya itu tadi lah, mungkin perawatan itu penting seperti unit track sebelum jalur, filter uli, filter karbu, ya. Aki itu wajib dicek sebelum kita masuk jalur biar enggak trouble di jalur. Kebanyakan kita kalau ngecek ya cuma itu bearing sama ya oli samping lah, harus wajib lah kalau oli samping kalau untuk 2 tak seperti itu. Oh, berarti untuk perawatan motor cuma itu yang ya. Pernah yang selama ini yang sering lah ya Om ya. Untuk yang jarang nih Om, yang jarang tapi pernah apa Om? Yang jarang tapi pernah, yang bukan mesin lah. Enggak, kita ngomongin bukan mesin dulu Om, yang di motor dulu. Apa ya? Yang pernah tapi enggak sering gitu Om.
Ya paling ya cuma apa ya? Handle-handle itu. Handle ini. Kalau Oh. handle itu kadang kan kita jatuh di batu, di apa, ya cuma handle sih. Tergantung orangnya juga ya. Tergantung orangnya juga. Apa ini Om, aku mau tanya juga dari produksi Om Robi ini handle ini apa satu merek atau ada pilihan Om? Ada yang ini impor sebetulnya, ada yang apa itu namanya? ASP. ASP, oh, ada oh. yang X-Brake, macem-macem sih. Jadi tergantung orangnya milih yang apa Cuma ya? kan kita menyesuaikan warna ini dengan yang warna ini. Oh iya ya Lur. Seperti itu, bentuknya kan sama. Dan menurut kalau ini sih Lur, ini lihat dulu jatuhnya. Kalau Ya. jatuhnya kadang pas parah tapi nggak pas patah ya, nggak patah. Kadang kan Oh. cuma ketenggel Oh, gitu. oh. Yang Kadang kalau yang biasa gitu kan cuma bengkong dibetulin lagi bisa. Ya Om. Kan pernah toh pakai Ya. bengkong kita Oh, betulin oh. lagi, balik lagi. Ya tergantung merek lah Lur. Dan tergantung jatuhnya kayak gimana. Untuk apa lo? Oh ini dalam artian patah-patah ini belum pernah Om? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah, makanya kita berani garansi selamanya itu. Untuk selama ini alhamdulillah nggak pernah ada yang komplain masalah frame. Part-part lain juga nggak ada. Bengkong itu. Bengkong nggak ada. Nggak ada. Berarti yes itu perawatan, nanti untuk biaya perawatan nanti lalu kita total belakang lah. Untuk apa ya ini Om, kita masuk ke dalam mesin Om. Nah yang ini Om, misalnya kan Ya. kita di bore up ya Om ya. Ya. Itu pasti ada masalah di bagian seker kan. Bu setangnya, bu sekernya, Ini, bapak. nah kalau di 2 tak, kalau untuk dapur pacunya ini, walaupun ini apa blok 200 cc, mau 63 mau 68 pistonnya sebetulnya nggak masalah, karena ini juga bloknya udah bagus karena udah keramik juga sih, udah keramik. Ya intinya di uli samping kalau untuk 2 tak. Gitu ya Om. Ya. Kan gini Om, meskipun kita udah oli samping, misalnya ini Om, ada gencet apa ya? Nah. Ada gencet, ada setangnya bengkong tah, setangnya Nah, gimana? misalkan banyak mungkin ada kendala mungkin di rekan-rekan lain mungkin setang jebol. Oh. Karena gini, sewaktu kita motor ini diam, otomatis kan nggak kelumas kalau di kruk kalau di stang pistonnya ini. Jadi makanya kalau pagi-pagi itu biasa manasin aja sehidupnya aja. Jadi nggak perlu digeber dulu. Biar ulinya masuk dulu ke bearing, ke roces itu. Nanti udah 10 menit atau 15 menit digeber nggak masalah. Oh iya ya. Tapi kebanyakan orang kalau nggak tahu, pagi-pagi mau berangkat langsung digeber-geber, sedangkan ulinya masih belum. Lumas. Nah, pelumasnya masih Belum rata belum lah ya. rata, seperti itu. Siap. Karena apa? Kalau ini kan pistonnya nggak kelumasan uli mesin gitu loh. Jadi khusus dari uli samping itu. Iya sih Om. Seperti itu. Terus ini Om, mau masalah biaya Om. Kalau misalnya ada yang rusak gitu kan, ini mesinnya Ninja itu Ya. kira-kira sampai berapa Om? Kebanyakan apa ya, selama ini pengalaman saya sih ya paling cuma misalkan ada kejadian di stang piston gitu ya. Misalnya Om. Stang piston macam-macam harganya. Yang original aja cuma 325. 325. Yang original. Oh. Kalau yang merek NPP seperti itu masih 190. Oh iya. Masih 190. Nah, terus kayak piston itu Om, pernah nggak ada kayak pecah atau Nah, gimana? kalau selama ini di kita gunakan ini terus karena kita udah pakai ya keunggulannya, ketahanannya. Alhamdulillah kalau ini nggak masalah. Yang pakai keramik ini Om ya. Kebanyakan mungkin ya di stang, karena stang ya itu tadi lah. Kadang waktu mau berangkat langsung digeber seperti itu. Sedangkan uli sampingnya masih belum masuk ke rongga-rongga itunya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat dulu. Nah, kalau ini kan masih original nih. Ini masih original. Ya nanti kalau pagi sebelum dipanasin itu langsung digeber itu, soalnya di sini masih belum kelumas uli. Pinggir-pinggir ininya, akhirnya bearingnya jebol. Makanya di kita ini kan dikasih lubang untuk uli samping. Nanti ini kan dikasih lubang di sini. Kalau dikasih lubang kekuatannya berkurang nggak Om kira-kira? Enggak, justru tambah awet. Oh. Kalau dikasih lubang karena untuk sirkulasi uli samping itu. Seperti itu. Berarti kebanyakan kasus yang kalah stangnya Om ya? Karena apa? Ya satu, uli sampingnya yang kurang yang bagus. Kedua, keiritan. Ketiga, pagi-pagi belum panas udah digeber langsung. Seperti itu. Untuk part mesin yang lain yang pernah Aman, rusak nggak pernah ya Om ya? aman. Paling-paling kayak dinamo kayak starter ini. Nah, paling kalau kampas kopling pun kalau pakai yang original itu awetnya minta ampun. Yang original Om, Yang ya? original. Yang original harganya berapa? Yang original satu lembarnya itu sekitar 125. Itu berapa lembar Om? 6. 6 yes. Kalikan sendiri Ya, Lor. tinggal kalikan sendiri aja. Nah, ini untuk pengisiannya. Kalau ini yang udah full web, terus sekarang kita pakai
yang Tiger ini. Tiger kan Kiprok. full web ya? Tiger kan ya full web om. Iya, makanya ininya pakai yang Untuk pengisian udah Tiger, pakai ya. full web. Sekarang Tiger. soalnya udah tak rubah pakai ini. Yang Nurul Lihat. itu pakai Tiger atau belum? Om? Masih pakai itu hampir sama sih dengan itu, cuma apa NMAX apa? Oh iya Nmax sama kayak Tiger om. Cuman pengisiannya lebih cepat yang Tiger om. lebih cepet. Ya nanti diubah lur. Karena si Nurul gini om, itu pengisiannya emang udah bisa ngisi, cuman kurang cepet om. Jadi harus sering-sering apa ngecas lagi. Ngecas. Jadi tak pikir-pikir kayak WZ om. WZ kan kalau pasang lampu, pasang starter juga harus dicas om kan di rumah situ. Cuman kalau WZ kan nggak bisa ngisi sendiri motornya. Kalau ini menurutku udah bisa ngisi, tapi kurang cepat gitu. Kurang besar. Kurang besar kalau si Nurul ini. Nah kalau ganti ini insya Allah Ya, lebih cepat om ya. Lebih cepat. Oke. Nah untuk masalah ini kan katanya om gak pernah ganti, ya gak pernah saya pecah lah ibaratnya. Paling kayak besar-besar itu normal om ya. Ya, Pernah nggak, jarang Om? beset juga Besar, jarang. jarang beset. Jarang. Ini loh udah berapa tahun motor ini? Ini berapa tahun om? Ini udah hampir berapa tahun ini? Udah lama ini motor ini. Kita cek pistonnya masih utuh, boringannya masih utuh. Karena ini uli sampingnya ya cukup lah, nggak terlalu irit gitu. Terus di pembakaran juga bersih dia kalau pakai oli Maxima. Kalau oli Maxima ya, jadi karena oli samping lah ya, terutama kalau mesin jadi ya om. di pembakaran pun bersih. Jadi waktu dibuka itu ya kayak gini nih, bersih kayak gini nih. Kayak gini nih, bersih. Di lubang-lubang buspotnya, lubang transfernya itu bersih. Jadi gitu sih lur, kalau mau ngerawat mesin 2 tak itu yang utama di oli Ya, mesinnya. justru paling ringan itu perawatan 2 tak. Ya mahal om. Nggak terlalu mahal. 2 tak. Boros om. Nah, namanya juga dipakai kok. Jadi gini lur, kita ngomongin masalah borosnya karena banyak yang tanya kemarin di Tapi komentar. Apa termasuk om? borosan nggak? Termasuk boros nggak Yes, motor kita? makanya sih tak jelas nih om Ayo. iki. Jadi Ayo. kemarin itu gini om. Aku kalau sekali pakai si Nurul Ninja ini itu 60 kilo ya. 60 kilo itu habis mungkin satu full tank itu 100.000 loh, 100.000. Terus kalau pakai tole kalek bore up itu sekitaran ya 80-70 lah. Lah untuk kalau kalian bandingin sama serep standar itu cuman dapat 30 nggak sampai 30-50 itu kalau standar. Tapi lor gini serep standar kan digas nggak bisa naik. Nah kalau ini tuh gila pokoknya edan lah. Kalau Ninja itu, kalian harus ngerasain sendiri lah. Aku nggak bisa jelasin enaknya 2 tak sama 4 tak. 4 tak bore up itu kayak setelah pakai 2 tak ini kayak nganu loh om, kayak kurang om. Kurang. Digelak deh masih do kok udah setak gini doang. Kalau ini kan bisa nambah itu. Nambah. Enaknya gitu loh. Makanya Lebih responsif. ya boros ya Power lumayan. Tapi kan borosnya nggak terlalu sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat kan enggak. Pasti ya normal lah boros 2 tak normal. Cuman nggak sampai segitu loh. Nah terus ini kelebihan di kita itu nggak pernah ada yang komen masalah radiator gebros om, overhead. Alhamdulillah di kita nggak pernah. Ya om, saya ini kan udah sering ngetril sing di apa macet Ya, terus sing di ke aspal itu belum pernah overhead Nah om, belum makanya pernah. itu belum pernah. Jadi kita nggak perlu extra fan. Ngapain nambah Yo, extra nggak fan pernah. selama ini aman aja. Aneh, sangar Ya, om. karena Padahal saya tambahan ini tok loh. iya, padahal 200 cc om ya. 200 cc. Mau jalan macet, mau jalan ekstrim, kita geber-geber nggak bakalan overhead. Saya sendiri udah memberikan masalah ini. Nah, ini pengalaman lur. Saya dulu pernah di tanjakan licin kan geberet anu toh, tower terus akhirnya rasanya ku powernya turun lur. Kayak kepanasan, tapi nggak sampai gebros. Ya rasanya ini motornya kok lemot itu. Apa kepanasan gitu. Terus abis itu tak dinginkin bentar bisa enak lagi om. Ya itu sebetulnya itu tadi mas, dari uli samping itu mas, uli samping. Pokoknya intinya kalau 2 tak itu uli samping. Kalau misalnya uli sampingnya jelek, misalnya pas itu uli jelek, Pasti langsung kerasa udah beda. Kerasa beda uli samping ke performa motor juga kerasa. oh. Kerasa. Kita udah sering nyoba pakai uli apa, pakai uli apa, beda rasanya. Tetap beda rasanya. Ini kan barusan dirakit lur. Nah ini kan udah berapa tahun kira-kira om ini? Ini udah lama ini, udah hampir aku pernah di channel YouTubeku ini berapa tahun ini? Udah lama lah ini. Ini punyanya sendiri atau punya orang om? Ini punyanya temen, kadang kan gas bareng sama kita. Oh, Paling lama ini. paling lama ini om. Paling lama ini. Kebanyakan kalau kesini pas servis itu apanya om yang diganti? Ya enggak ada sih sebetulnya ya. Ya bearing-bearing tok itu om ya? Iya, kadang ya bearing roda itu paling kita bersihin karbu, Itu tak, ya? gabus filter. Gabus filter kalau lebih aman ya harus pakai ini. Oh yang apa? Ya, Uli itu ya om? jadi debu nggak masuk. Terus ketarikan juga lebih enak loh. Padahal kan lengket om Ya,
tapi ketarikan enak. Nah, uli ini loh kalian belum tahu. Ini tuh kalau dipegang itu lengket pokok lem. Kayak lem. kayak lem gitu loh. Jadi ini buat dipakai dioles-olesin di gabus. Nah, ini kan ada gabusnya tuh loh. Lah ini dioles-olesin sama uli itu. Biar debunya nggak masuk ke karbu. Terus ketarikan juga enak. Oh, tapi mahal loh, jadi nggak tak pakai. Loh, sebetulnya ini wajib loh kalau 2 tak. Kok iso? Kalau nggak sering-sering bersihkan. Oh. Kalau tiap mau jalur dibersihkan nggak masalah. Yang dibersihkan apa nih, Om? Ya itu gabusnya Oh, itu gabusnya tadi. tok. Untuk karbu nggak usah. Selama kelihatan nanti kalau udah kotor di sini ada debu, berarti ini udah tembus gabus ini. Makanya kalau nggak pengen tembus harus pakai gini ya. Ini uli ini. Nah, tapi Om ini kan udah pakai Nurul aku kemarin tuh sering yo. Ya ada sering. kendala atau gimana? Oh, kendalanya ku pas masuk air. Nah, Itu mesti berebet, Om. nah kalau masuk air itu biasanya dari filter ini, Mas. Nggak mungkin masuk air ke sini, Oh. apalagi kalau ininya nggak bocor dari radiator. Kalau paknya nggak bocor, ini nggak bocor, nggak mungkin masuk dari sini. Yang kedua pasti dari filter. Mas Ebi, filternya kurang rapat loh. Ya pasti ada yang terbuka itu. Waktu saya pakai dulu si Nurul itu nggak pernah trouble. Nah, terus piye iki mau diganti? Walaupun jatuh di kali kena air nggak sampai mati. Nah, ini gimana? Biar aku di sungai itu los Nah, belum gimana? makanya. Diganti aja. Nah karet itu ada karet itu. Mana, Om? Oh, ini. Nah Ntar ini diganti, Om. bukan diganti. Kadang ini kan ini nyepit, Mas. Oh. Ini kan nyepit ke sini. Hmm. Nah ini kan ke sini. Ini kadang ada terbuka. Jadi nggak masuk semua ke sini ini. Ini pasti ada terbuka waktu pas ngecek karbu. Ininya kelepas sedikit. Apalagi yang posisi bawah seperti ini. Ini kan masuknya gini. Nah ini kan harusnya nyepit ke sini. Nah kadang ini ada yang terbuka gini. Ininya nutup tapi nggak masuk tuh seperti gitu. Jadi harus klem-klemannya ini pas masuk ke sini. Kalau ini rapat, insya Allah nggak bakalan trouble. Tak cek lur. Iya. Makanya kenapa harus sering cek berkala. Kayak motore Vianmu. Harus cek berkala itu wajib lah bagi kita off-roader semua itu, karena apa, situasi di jalur itu kan kita nggak tahu seperti itu. Beda dengan yang on road. Kalau on road aman-aman aja, tapi kita masuk air, masuk lumpur, pas hujan deras seperti itu. Karena penting pengecekan berkala. Walaupun motor build up pengecekan berkalanya kurang, ya sama aja. Malah nanti biayanya lebih habis. Kalau ini misalnya ada apa ya, kelalaian lah, Ya. jebol kan nggak mahal, Om ya. Nggak Kalau termasuk ini mahal. misalnya Om ini ada misalnya teman-teman jebol lah misalnya sampai ganti boring terus ganti seker itu kira-kira sampai berapa, Om? Misalnya Kalau boring ini Oh. satu set itu di kisaran 2.225.000. Oh. Itu udah lengkap. udah lengkap sama seker ini. Iya. Oh, ya segituan lah Ring loh. piston. Itu tapi belum pernah, Om. Udah Belum pernah. Belum Tanya pernah ada. itu loh. Tanya. Iki Nggak pernah. iki mekanik lawasan lho. Aku Mas. Tapi belum nikah. Barusan ngopi. Jadi gitu lho. Sejarahnya Om belum pernah ganti piston Belum, ini. selama ini belum pernah. Belum pernah ya? Alhamdulillah. Kita terbuka aja, misalkan ada yang itu ya kita bicarakan. Soalnya biar anak Ya, 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 biar ada ilmunya lagi. Oh, ya. berarti kekurangannya di sini Ya, itu ya. betul. Jadi kita nggak harus nutup-nutupi lah gitu ya, terbuka aja kita. Kasihan konsumen nanti kalau nggak dikasih tahu gini-gini ya kan kasihan. Udah Ya, habis Om. banyak nanti nggak cocok kan kasihan. Ya, untuk penggantian bearing kan paling sering, Om. Nah, untuk penggantian bearing kira-kira satu bearingnya berapa, Om? Satu bearing berapa? 30 berapa gitu. 30 berapa ya, Om? Oh. Kemarin aku beli di Nah, daerah aku, berapa? Om. Itu 40, Om. Ya, 40 sekitar ribu. segitulah. Ada notanya, Om. Ada nanti. Daripada dagang. Jadi kemarin pas tiba-tiba kan katanya teman-teman, "Oh, iki persamaannya kayak KTM gitu. Sulit Kalau bilang dapat." punya KTM nanti tambah mahal. Lah iya, Om, terus akhirnya tak bawa ke bengkel mobil. Nah, Banyak. Om cari aja kayak gini. Ya. Ada loh, ada. Tapi banyak. kadang di toko juga aneh. Kadang ditanyain ini bearing apa untuk motor gini KTM. Wah, pasti diselisihin harganya itu. Kebanyakan. Ya makanya ke toko mobil aja. Ya, mendingan dibawakan ini Oh. beli apa? Titipan gitu aja. Ya, udah. bener-bener.
Jadi gitu lor, kan bearing paling sering ya. Untuk masalah apa-apa yang lain ini biasalah kayak kalian ngerumat motor trail. Oh, yang paling sering sih itu lor. Ya sebetulnya di kita juga spare part ready gitu loh. Ya ready, cuman kalau bisa di dekat-dekat rumah ada Ya, kan lebih enak toh ya, om. betul. Paling kalau misalnya kesini kan part-part yang saman buat sendiri, berarti kayak ini atau apa, lain-lain lah yang mereka nggak ada deh. Kalau misalnya kalian pengen beli handle ganti sendiri, terus setir ganti sendiri kan di sini bisa, di tempat yang lain bisa dulu. Bisa, gampang lah nyarinya. Oh yo kampas iki om, kampas kampas rem om. Kampas rem. Kampas rem itu gimana om? Kampas rem itu sebetulnya jarang juga kita ganti. Di kita harganya murah. Satu set depan belakangnya 125.000. Depan belakang. Depan belakang. Oh iya. Nggak perlu yang 600.000. Oke. 125 udah satu set. Iya, oke, Murah siap. meriah. Untuk itu aku lama lur, selama pakai Nurul ini belum pernah ganti aku. Ya, Om. udah sering pakai rem kan? Oh ngerem terus om. Oh, ngerem terus. Wah, berarti kurang los, kurang beban. Kalau di kita kan ini starter. Starter ini di kita kan sistemnya kita pasang permanen seperti ini. Ini kelebihannya itu dia lebih center sebetulnya daripada selama ini ada juga yang pesen ke saya nggak mau kirim mesin seperti itu kan akhirnya dibikinkan. Kadang kita juga kurang apa ya, kurang maksimal gitu loh kalau sistem yang lepasan itu. Kalau ini kita langsung sistem permanen seperti ini. Jadi ini dipupuk lagi om ya. Kalau permanen itu mesti center. Dia gininya juga pasti center. Terus enteng dia tuh. Jadi nggak ketarik sini, nggak ketarik kanan kiri. Jadi lebih center gitu loh. Kebanyakan orang sih banyak mas yang pesan electric starter juga. Kadang ya itu nggak mau kirim mesin, mungkin ya jauh kan seperti itu. Ya kita juga ngerjakannya nggak seperti gini gitu loh. Ya, kan seharusnya kayak gini jadi nggak. Lepasnya jadi beda om nanti berubah hasilnya ya. gitu. Kadang kan starter itu main track titik aja kan nggak mau gitu. Kalau yang udah center masang-masang gini pun juga enteng. Ini padahal udah kepasang dinamo. Berarti kan center seperti itu. Oke siap om. Nah, ada konsumen itu yang ngirim mesin ke sini. Dia tak sarankan kalau pingin enak kirim mesinnya ke sini. Akhirnya Dikirim. kirim mesin. Oh kirim blok kaca om ya. Ya. Kalter kok kalter apa gitu? Crankcase. tok ya om. Ya. Jadi nggak usah semua Ya. crankcase tok. Jadi enak. Misalkan nggak mau mecah mesin wungkul ya nggak apa-apa. Antar ke sini gitu. Oke. Terima jasa jemput mesin om. Nah, gitu. Sip. Ini juga sering om, kalau di KLX ini sering patah om. Ya, Ini, kalau di KLX itu wis apa ya? Ini loh, sering lumrah kalau KLX. Terus kan kalau misalnya patah tuh tak ganti besi tuh. Besi, itu akhirnya kan pakai. ini pakai apa? Klaker tuh. Klaker Itu sering ini. jebol om. Ini bearing bambu. Nah, terus kalau ini bahannya gimana? juga beda. Ini Kalau pakai ini apa? kan Teflon? CNC. Terus ini bahan dalaman bos-bosannya itu bahannya itu beda dia. Nggak seperti motor-motor lokalan seperti itu. Ini lebih apa ya? Lebih presisi. Sealnya rapet semua. Ini lebih awet ini. Oh, ini pakai bearing apa teflon? Bearing bambu. Bearing bambu ya? Ya. Terus ada bos-bosannya bahannya juga keras dan licin. Gitu. Jadi lebih awet. Lebih awet. Jarang juga yang Patah. komplain masalah ini apalagi yang patah. Belum ada. Nggak, belum ada. Kalau ini nanti ganti pas kotak itu loh. Ya. Ganti ini pakai ada Ya nggak? banyak lah. Ya seperti tadi itu beli bearing itu roda ya? itu Oh ya. ya sama aja ya. Kayak bearing-bearingnya ini juga ini kan sering jauh. Iya. Ini nggak pernah. Yang penting selama ini rapat, sealnya nggak rusak itu aja. Oh, tapi ada om ya misalnya. Banyak nggak usah khawatir. Oke. Murah meriah pokoknya. Untuk sok-sokin juga aman om. Aman. Belum pernah. Di situ dapat. pakai gimana? Ya aman sih. Lah aku kan jadi 6 bulan om. Ya om, makasih om infonya om. Oke. Makasih Mak Liam. Oke, sama-sama. Ngopi ya? Oke, waktunya ngopi sih dulu. Hah? Oke, Ini. jadi kesimpulannya selama aku pakai Sinurul selama 6 bulan ini, ya yang banyak itu di masalah oli samping, sama yang udah spare part yang udah pernah tak beli itu ya bearing doang lur. Yang lain belum pernah sih, cuman servis aja. Servis pun juga cuman karbu bersihin tok gitu loh, nggak pernah ada apa-apa. Kayaknya ini mau ganti ganti bearing doang. Terus untuk total ada di list belakang video loh ya, atau enggak gitu tak taruh di Belakang rumah. di deskripsi lah nanti berapa juta yang udah tak keluarin. Kayaknya nggak sampai jutaan lah. Apa sih paling yo bensin doang yang bikin mahal. Bensin mau pakai bon ya nggak pantas. Iya. Yes,
lumrah pokoknya lur, pakai 2 tak boros lumrah, perawatan ya kayak gitu gak banyak banget. Timbangannya aku pakai tole kayaknya lebih banyak ragate pakai tole. Ya sudah lur, semoga kali ini membantu biar kalian apa ya pikir-pikir lagi sebelum meminang Ninja Body SE kayak gini. Ya wes ngono tok. Kalau kalian pingin kayak gini bisa langsung hubungi nomor di bawah. Oh ngomong teko aku Ucil atau teko Mas Fauzi karena kita beda harga. Oh bener. Pokoknya Promosi. bilang aja dari aku nanti kasih mulai jelasin. Oke lur, sunu tok. Salam sukses.